Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah. Simak Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YP, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021 yang keluar pada UTBK gelombang kedua. Kita akan membahas soal yang pertama, soal tentang bandul. Sebuah benda bermassa M diikat dengan seutas tali yang panjangnya L, dipasang pada langit-langit sebuah pesawat antariksa. Benda berosilasi di dalam pesawat. Pada saat pesawat bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, tegak lurus meninggalkan suatu planet yang memiliki percepatan gravitasi sebesar 2 meter per second kuadrat. Benda berosilasi dengan frekuensi 3,2 Hz. Agar frekuensi osilasi benda menjadi 4,8 Hz, maka pesawat bergerak dengan percepatan sebesar titik-titik. Pada soal, panjang tali bandul tetap ya, jadi L1 sama dengan L2. Kemudian pesawat mula-mula bergerak dengan percepatan A1, yaitu sama dengan 4 meter per second kuadrat, dan percepatan gravitasi planet tersebut G sama dengan 2 meter per second kuadrat, frekuensi 1 3,2 Hz, dan frekuensi yang kedua 4,8 Hz ya. Kemudian di soal ditanyakan percepatan ketika frekuensi bandulnya 4,8 Hz, yaitu A2. Bandul berada di dalam kerangka acuan bergerak, artinya berada di dalam pesawat antariksa yang sedang bergerak dengan percepatan tertentu. Misalnya ini pesawat antariksanya, kemudian bandul yang berada di dalam pesawat antariksa yang bergerak dengan percepatan A. Maka frekuensi bandul itu diberikan oleh 1/2pi akar percepatan efektif dibagi dengan panjang tali. Dengan percepatan efektif itu sama dengan percepatan gravitasi plus minus percepatan dari kerangka acuan yang bergerak tadi. Untuk tanda positif, jika kerangka acuan itu bergerak ke atas. Untuk tanda negatif, jika kerangka acuan bergerak ke bawah. Nah, pada soal kerangka acuannya bergerak ke atas, maka kita gunakan frekuensinya sama dengan 1/2pi akar G plus A dibagi dengan L. Karena L-nya tetap, maka kita gunakan perbandingan F1 banding F2 sama dengan akar dari G plus A1 dibagi dengan G plus A2. Frekuensi satunya 3,2 dibagi frekuensi 2-nya 4,8 sama dengan akar dari 2 plus A1-nya 4 dibagi dengan 2 plus A2. Atau 3,2 bagi 4,8 itu sama dengan 2 banding 3 ya. Jadi ini 2 banding 3 kuadrat sama dengan 6 per 2 plus A2. Atau 4/9 sama dengan 6 per 2 plus A2. Kita coret 6-nya, ini 2, ini jadi 3. Kita kalikan jadi 27 sama dengan 4 plus 2A2 ya. Jadinya 23 sama dengan 2A2. Maka A2 nya kita dapatkan 23/2 berarti 11,5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya E. Selanjutnya kita membahas soal tentang listrik statis. Jadi 3 buah muatan listrik terletak pada sumbu X. Q1-nya 1 mikrocoulomb terletak di X sama dengan 0 cm. Jadi Q1-nya 1 mikrocoulomb terletak di X sama dengan 0. Muatan Q2-nya juga 1 mikrocoulomb terletak di X sama dengan 6 cm. Jadi ini Q2, 1 mikrocoulomb terletak di X sama dengan 6 cm. Dan Q3-nya minus 9 mikrocoulomb terletak di X sama dengan A. Dengan A itu lebih besar dari 6, berarti berada di sebelah kanan Q2 ya. Ini berarti Q3 sama dengan min 9 mikrocoulomb, X-nya sama dengan A.
Jika resultan gaya listrik yang bekerja pada Q1 sama dengan 0, maka besar nilai A sama dengan titik-titik. Pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada Q1 akibat Q2 dan Q3. Q1 dan Q2 berinteraksi dan saling tolak-menolak, maka di Q1 kita gambarkan ini ada F12, kemudian Q1 dan Q3 tarik-menarik karena muatannya positif dan negatif, berarti arahnya ke kanan ya di Q1, maka ini jadi F13. Jarak antara Q1 dan Q2 adalah R12 sama dengan 6 cm, kemudian jarak antara Q1 dan Q3 R13 sama dengan 6 plus A cm. Maka karena resultan gaya pada Q1 sama dengan 0, maka gaya pada Q1 resultannya harus sama dengan 0, artinya F12 harus sama dengan F13 atau K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Kita coret K nya dan Q1, kita substitusikan Q2 nya 1 dibagi dengan R12 berarti 6, ini 6 kuadrat sama dengan Q3 nya 9 dibagi dengan R13 nya 6 plus A kuadrat. Kedua ruas kita akarkan, maka kita dapat 1/6 sama dengan 3/6 plus A. Kita kali silang, kita dapat 18 sama dengan 6 plus A, maka A nya sama dengan 18 kurang 6 berarti 12 cm. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal tentang efek fotolistrik. Permukaan sebuah lempeng logam disinari seberkas sinar dengan panjang gelombang 625 nanometer. Elektron dan permukaan logam berhamburan keluar lempeng logam sehingga dibutuhkan potensial henti sebesar 0,75 volt untuk menghentikannya. Agar elektron yang keluar dari logam tersebut memiliki potensial henti sebesar 1,25 volt dan Hc per E sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per coulomb, maka panjang gelombang sinar yang digunakan sebesar titik-titik ya. Pada soal ini kita gunakan hubungan energi kinetik elektron atau elektron dikali potensial hentinya itu sama dengan Hc per lambda dikurang Hc per lambda 0 ya. Hc per lambda merupakan energi foton, Hc per lambda 0 merupakan fungsi kerja logam. Maka potensial henti V0 nya sama dengan Hc per E dikali 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Nah, kita pertama mencari terlebih dahulu lambda 0, yaitu panjang gelombang ambang logam ya, dengan menggunakan lambda 1 dan V01. Berarti kita pakai V01 nya 0,75, jadi ini tuh 0,75 sama dengan Hc per E nya kan 12,5 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 per lambda nya 625 nano, berarti 625 kali 10 pangkat min 9 dikurang 1 per lambda 0. Nah ini menjadi ini kita coret, ini 3, ini 50, kemudian kita pindahkan jadinya 3 dikali 10 pangkat 7 bagi 50 sama dengan 1 per 6,25 kali 10 pangkat 7 min 7 kurang 1 per lambda 0 atau 3 per 50 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1 per 6,25 itu sama dengan 1 per 6,25 kan sama dengan 8 per 50 ya. Jadi ini kita bisa tuliskan menjadi 8 per 50 kali 10 pangkat 7 min 1 per lambda 0. Maka kita bisa tuliskan 1 per lambda 0 ini sama dengan 8
per 50 kurang 3 per 50 berarti 5 per 50 ya. 5 per 50 kali 10 pangkat 7. Jadi 1 per lambda 0 itu adalah 5 per 50 kali 10 pangkat 7. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari panjang gelombang sinar ketika potensial intinya 1,25 volt. Berarti kita pakai perbandingan V01 per V02 sama dengan 1 per lambda 1 kurang 1 per lambda 0 dibagi 1 per lambda 2 dikurang 1 per lambda 0. V01 nya 0,75 dibagi 1,25 sama dengan 1 per lambda 1 ini jadinya 1 per 6,25 kali 10 pangkat min 7 dikurang 1 per lambda 0 kan 5 per 50 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 1 per lambda 2 yang dicari dikurang 5 per 50 kali 10 pangkat 7. Ini kita coret jadi 3 per 5 sama dengan 1 per 6,25 itu kan 8 per 50 tadi kan. Jadi 8 per 50 kali 10 pangkat 7 dikurang 5 per 50 kali 10 pangkat 7 bagi 1 per lambda 2 min 5 per 50 kali 10 pangkat 7. Nah, jadinya 3 per 5 sama dengan 8 per 50 kurang 5 per 50, 3 per 50. Berartinya 3 per 50 kali 10 pangkat 7 dibagi 1 per lambda 2 kurang 5 per 50 kali 10 pangkat 7. Kemudian ini kita coret dan kita kalikan silang, jadinya 10 pangkat 6 sama dengan 1 per lambda 2 kurang 5 per 50 kali 10 pangkat 7. Maka ini kita tuliskan menjadi 1 per lambda 2 sama dengan 10 pangkat 6 tambah 5 per 50 itu kan 1 per 10 berarti 10 pangkat 6. Maka sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 ya. Berarti lambda 2 nya sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat min 6. Maka lambda 2 nya sama dengan 500 nanometer. Jadi jawabannya C. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per second diletakkan di lintasan datar yang kasar sepanjang 2 meter. Kemudian benda mendaki bidang miring licin yang sudut kemiringannya 30 derajat dan berhenti setelah bergerak sejauh 1 meter dari dasar bidang miring tersebut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek di sepanjang lintasan datar adalah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu lintasan dari benda tersebut, yaitu berada pada bidang datar, mula-mula bergerak dari titik 1 misalnya dengan kecepatan V1 4 meter per second, kemudian sampai di titik 2 dengan kecepatan V2 karena mengalami gaya gesek F sepanjang 2 meter. Nah, kemudian balok naik ke bidang miring yang sudut kemiringannya 30 derajat sepanjang 1 meter, S-nya 1 meter sampai di titik 3 ya. V3-nya 0 karena berhenti. Jadi balok berhenti di titik 3. Maka sampai di titik 3 ini ketinggian baloknya H misalnya. Jadi dia dari H2, H2-nya ini sama dengan 0 karena kita ambil acuan di titik 2. Kemudian sampai di titik 3, H3-nya sama dengan H. Dengan H ini kita gunakan hubungan S dikali sin 30. Nah, S-nya kan 1 dikali sin 30 setengah, berarti H-nya 1 per 2 meter. Maka kita pertama mencari terlebih dahulu kecepatan V2, maka kita tinjau titik 2 dan titik 3 ya. Jadi kita tinjau titik 2 dan titik 3 berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi delta EM sama dengan 0 atau setengah mv2 kuadrat plus
MgH2 sama dengan setengah mv3 kuadrat plus MgH3. Nah, H2 nya kan 0, maka coret ini. Kemudian V3 nya kan 0, berarti kita coret juga V3, M nya kita coret, maka kita dapatkan setengah kali V2 kuadrat sama dengan G nya 10 dikali H3 nya sama dengan H, ya berarti setengah. Berarti V2 kuadratnya sama dengan 10. Maka kita tinjau titik 1 ke titik 2. Maka berlaku usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan delta EK. Usaha oleh gaya non-konservatif ini adalah usaha oleh gaya gesek. Maka sama dengan EK2 dikurang EK3. Sama dengan EK2-nya setengah MV2 kuadrat kurang EK. Oh, ini EK1 ya, kan dari 1 ke 2. Berarti EK2 kurang EK1 setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah kali 10 V2-nya, V2 kuadratnya 10 dikurang setengah kali 10 V1 kuadratnya berarti 4 kuadrat. Ini kan jadinya WF sama dengan 50, ya kan? 50 dikurang 16 kali 5. 16 kali 5 itu kan 80 ya. Maka WF-nya sama dengan minus 30 Joule. Minus ini menunjukkan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal tentang dinamika rotasi. Sebuah sistem katrol berupa silinder pejal yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap pusat masanya. Katrol dihubungkan dengan dua buah beban bermasa M1 dan M2. M2 lebih besar M1. Massa M2 sama dengan massa katrol yaitu 2 kg. Jika percepatan sistemnya 2,5 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat, maka perbandingan M1 dan M2 adalah, pada soal sudah diketahui M2-nya sama dengan 2 kg. Jadi massa M2 sama dengan 2 kg. Sistem katrolnya dapat kita gambarkan ya. Jadi ini M2, ini M1 misalkan, karena M2 lebih besar M1, dan percepatannya kita gunakan A sama dengan M2 min M1 dibagi M1 tambah M2 ditambah setengah kali massa katrol dikali gravitasi. Karena A nya 2,5 ya, jadinya 2,5 sama dengan M2 nya 2 dikurang M1 yang mau kita cari, dibagi M1 ditambah M2 nya 2 ditambah setengah kali massa katrolnya juga 2 ya, karena massa katrol itu sama dengan massa M2 dikali dengan 10. Nah, 10 dengan 2,5 kita coret ini jadi 4. Nah, dan kita kali silang, kita jadinya 8 dikurang 4 M1 sama dengan M1 ditambah 2 tambah setengah kali 2 berarti 3. Maka 5 M1 sama dengan 5, berarti M1 nya sama dengan 1 kg. Maka perbandingan M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal tentang termodinamika. Gas ideal monoatomis sebanyak N mol mengalami proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap, yaitu B meter pangkat 3. Dari keadaan awal ke keadaan akhir dengan tekanan akhir 4 kali tekanan awal. Dalam proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar Q-Joule. Tekanan awal gas adalah titik-titik. Ditanyakan P1. Kemudian pada soal diketahui V1 sama dengan V2 sama dengan B meter kubik. Berarti prosesnya isokorik. Isokorik berarti usahanya sama dengan 0 ya. Kemudian diketahui juga P2 sama dengan 4P1 ya. Dengan P1 ini adalah P awal. Dan gas menyerap kalor sebesar Q-Joule. Dari hukum
pertama termo, hukum pertama termo itu kan Q kalor sama dengan delta U plus usaha. Nah, karena usahanya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan delta U, atau sama dengan 3/2 N R dikali delta T. Kenapa 3/2? Karena gasnya monoatomik. Karena NR delta T juga sama dengan delta P dikali V, maka kita bisa tuliskan Q-nya sama dengan 3/2 delta P dikali V, atau Q sama dengan 3/2 kali P2 kurang P1 kali V-nya B. Kemudian Q sama dengan 3/2 dikali P2-nya 4P1 kurang P1 kali B, atau 2Q sama dengan 3 kali 3P1 dikali B, atau sama dengan 9P1 kali B. Maka P1-nya sama dengan 2Q per 9B. Jadi jawabannya D.